Selanjutnya yaitu potensi dasar manusia. Secara umum, potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Sehingga pada intinya potensi sendiri berarti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Adapun menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Piono. Menurutnya, potensi memiliki arti kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kemampuan yang nyata. Dan yang kedua yaitu menurut Majdi, potensi adalah kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Potensi dasar manusia ada dua bagian, yang pertama potensi internal, yang kedua potensi eksternal. Potensi internal ialah potensi yang menyatu dalam diri manusia itu sendiri. Potensi internal terdiri dari tiga potensi, yang pertama potensi ruhiyah, yang kedua potensi akliyah, yang ketiga potensi jasmaniyah. Potensi ruhiyah yang dilekatkan pada hati nurani untuk membedakan dan memilih jalan yang hak dan yang batil. Setiap manusia dapat membedakan jalan kebaikan atau kebenaran dan jalan keburukan atau kesalahan. Yang kedua yaitu potensi akliyah, terdiri dari panca indera dan akal pikiran. Dengan potensi ini, manusia dapat membuktikan dengan daya nalar dan daya ilmiah tentang kekuasaan Allah. Yang ketiga yaitu potensi jasmaniyah, kemampuan tubuh manusia yang telah Allah SWT ciptakan dengan sempurna, baik rupa, kekuatan, dan kemampuan. Diharapkan manusia siap dan mampu menghadapi segala permasalahan sekaligus mengantisipasinya. Yang kedua yaitu potensi eksternal, ialah sebagai pengarah dan pembimbing potensi-potensi internal itu agar berjalan sesuai dengan kehendaknya. Tanpa arahan potensi internal ini, maka potensi internal tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan. Sedangkan potensi eksternal terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu potensi huda, yang kedua potensi alam. Potensi huda adalah petunjuk Allah mempertegaskan nilai kebenaran yang Allah turunkan kepada Rasul untuk membimbing umat manusia ke jalan yang lurus. Yang kedua yaitu potensi alam. Potensi alam adalah potensi kedua eksternal untuk membimbing manusia melaksanakan fungsinya. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian belajar mengajar. Belajar mengajar adalah serangkaian proses penyampaian ilmu atau transformasi ilmu yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan peserta didik. Proses tersebut dapat dilakukan secara formal ataupun non-formal, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada. Menurut para ahli, An-Nur Rahman menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Syaiful dan Aswan, belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Menurut Syaiful Bahri, Jamara, dan Aswan Zain, menurutnya, 1. Belajar mengajar memiliki tujuan. Yang kedua, ada suatu prosedur. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar ditandai dengan 1. Penggarapan materi. Yang keempat, ditandai dengan aktivitas peserta didik. Yang kelima, kegiatan belajar mengajar membutuhkan kedisiplinan. Yang keenam, pendidik dalam kegiatan belajar mengajar berperan sebagai pembimbing. Yang ketujuh, ada batas waktu. Selanjutnya, komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran yaitu guru, siswa, tujuan, metode, materi, alat pembelajaran, yang terakhir evaluasi. Selanjutnya, potensi manusia dalam belajar mengajar. Manusia pasti memiliki sebuah potensi dasar dalam pendidikan dan dirinya, karena manusia merupakan makhluk hidup yang dapat dididik dan mendidik. Manusia pun memiliki potensi, namun pendidikanlah yang menjadi proses untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi manusia. Yang terakhir, berdasarkan UU, ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki seorang pengajar. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.